Bagaimana gerakan-gerakan sholat bisa berubah menjadi dialog abadi dengan Sang Pencipta. Bukan sekedar sholat yang hanya hafal gerakannya, tetapi sholat yang membuat Allah bersamamu di setiap desah nafasmu, di setiap detak jantungmu, dan di setiap bisikan jiwamu. Inilah sholat yang terukir indah di Lauh Mahfuz, sholat yang beserta dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sholat yang beserta dengan Allah adalah hikmah yang sebenarnya memang telah ada, tetapi seringkali terlewatkan karena kita sibuk menghitung pahalanya, bukan merasakan nilai spiritualitasnya. Kebanyakan dari kita sholat dengan tubuh, tetapi lupa melibatkan roh. Kita mengukur kualitas sholat dari kesempurnaan ruku dan sujudnya, tetapi lupa bahwa Allah memandang hatinya. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yanzuru ala qulubikum, Allah memandang hati kamu. Makanya di saat kita mengerjakan ibadah sholat, kita harus menghadirkan kesadaran roh, bukan hanya sebatas kesadaran fisik di atas sajadah, tapi kehadiran jiwa yang bersimpuh di hadapannya. Inilah inti hakikat yang hilang, dan inilah rahasia yang jarang sekali dibongkar. Pernahkah kamu bertanya, mengapa para nabi dan juga para waliullah mereka bisa merasakan ketenangan luar biasa pada saat mengerjakan ibadah sholat? Mengapa doa-doa mereka diijabah secepat kilat? Ternyata jawabannya bukan karena jumlah rakaatnya, tapi karena di dalam sholatnya mereka tidak sekedar ruku dan sujud, melainkan kehadiran ruhnya di sisi Tuhannya. Sholat mereka adalah cermin daripada firman-Nya. Aku adalah pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat. Hadis qudsi. Inilah tingkatan di mana seorang hamba dan Tuhannya tidak lagi terpisah, jauh tak berjarak dan dekat tiada antaranya. Sholat yang beserta dengan Allah bukan hanya sebatas ritual. Ia adalah pertemuan rahasia antara kekasih dengan sang kekasih. Setidaknya ada 3 keutamaannya. Pertama, lapisan fisik. Di sini, sholat adalah gerakan, takbir, ruku, sujud, dan lain-lain. Tapi di sini juga kebanyakan manusia terjebak. Mereka mengira kesempurnaan sholat itu ada di sini, padahal ini hanya kulit terluarnya. Kedua, lapisan hati. Di sini, sholat mulai bernyawa, hati yang khusyuk dan pikiran yang fokus. Tapi hati manusia mudah terbolak-balik, dan lapisan ini ternyata masih rentan dengan godaan seperti was-was, ingat dunia, atau bahkan rasa bangga karena merasa sudah khusyuk. Ketiga, lapisan roh. Inilah dimensi di mana sholat menjadi mi'rajnya orang beriman.
Dan di sini juga tidak ada lagi dikotomi antara diri dan Tuhannya. Ruh yang sholat adalah ruh yang telah melebur di dalam cahayanya. Gerakan sholat bukan lagi sebatas perintah, melainkan ekspresi rasa cinta. Dan bacaan bukan lagi hanya sekedar hafalan, melainkan menjadi dialog. Inilah sholat yang disebutkan di dalam ayatnya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Surat Toha ayat 14. Perhatikan, Allah tidak mengatakan sholat untuk menyembahku, tetapi sholat untuk mengingatku. Karena hakikat penyembahan tertinggi adalah mengingatnya dalam setiap helaan nafasmu. Dan di sini juga rahasia besarnya terungkap. Sholat yang beserta dengan Allah adalah sholat yang menghidupkan zikir qalbu, ingatan hati yang tak pernah terputus. Saat kamu bisa membawa zikir ini keluar dari masjid ke dalam hidupmu sehari-hari, maka sholatmu telah menjadi jembatan antara langit dan bumi. Dan kamu tidak lagi sekedar hanya sholat 5 waktu, tetapi kamu akan mulai menjalani sholat yang hidup, sholat yang tak berhenti. Lalu, bagaimana agar kita bisa sampai pada tahapan sholat seperti tersebut? Yang pertama, kosongkan dahulu gelasmu. Sebelum takbir, buang semua prasangka tentang sholat. Jangan anggap ini sebatas rutinitas, kewajiban, atau bahkan menjadi beban. Anggaplah ini sebagai kesempatan langka. Sang Maharaja sedang memberimu tiket audiensi. Kamu akan bertemu dengan Dia yang maha menggenggam semesta. Bukankah telah dikatakan bahwa sholat adalah mi'rajnya seorang mukmin? Mudah-mudahan kamu tidak lupa arti mi'raj yang sesungguhnya. Jadi, masihkah kamu mau datang dengan hati yang sibuk dengan dunia? Kedua, setiap gerakan sholat adalah simbol dari perjalanan ruhani. Takbir adalah pelepasan diri dari ego. Ruku adalah penghormatan atas kebesarannya. Sujud adalah puncak penyerahan diri. Dan jika kamu melakukan ini dengan rasa yang hadir besertanya, seperti anak kecil yang pertama kali melihat lautan, maka kamu akan merasakan getaran yang berbeda. Ketiga, ciptakan dialog batin. Seperti pada saat membaca Al-Fatihah, jangan hanya sekedar melafalkan, tapi dengarkan Allah menjawabmu. Ketika kamu mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Seolah-olah Dia berkata kepadamu, aku bersamamu. Dialog inilah yang menghidupkan sholatmu. Keempat, bawalah sholatmu keluar sajadah. Maksudnya, sholat yang beserta dengan Allah tidak berakhir pada salam. Ia adalah benih yang terus tumbuh menjadi pohon amal. Setiap kamu jujur dalam pekerjaan, itu adalah sholat. Setiap kamu menahan amarah, itu pun adalah sholat. Setiap kamu tersenyum pada saudaramu, itu pun adalah sholat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ali, orang yang sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar,
ia hanya memperlebar jarak antara dirinya dan Allah. Jadi, perbuatan-perbuatan tersebut adalah implikasi daripada diterimanya sholatmu. Dalam Sahih Muslim, diriwayatkan kisah seorang lelaki yang masuk masjid dan sholat dengan penuh kekhusyuan. Usai sholat, ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, apakah sholatku ini diterima? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menjawabnya, tetapi bersabda, tidakkah kamu perhatikan bagaimana kamu sholat? Sholatlah dengan penuh kesadaran, karena sesungguhnya kamu tidak sedang sholat untuk batu ataupun kayu, tetapi untuk Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Hadis riwayat Muslim. Inilah pelajaran apa nih? Allah tidak menilai seberapa lama kamu sujud, tapi seberapa tulusnya kamu merendahkan diri di hadapannya. Dalam hadis lain, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat dengan menghadirkan hati, maka sholatnya akan menjadi cahaya, petunjuk, dan keselamatan baginya. Barang siapa yang sholat tanpa menghadirkan hati, maka sholat itu hanya akan menjadi beban dan penyesalan. Hadis riwayat At-Tabrani dengan sanad hasan. Saudaraku sang sejati, sholat yang beserta dengan Allah seringkali diiringi tanda-tanda gaib, tetapi bukan untuk disombongkan, melainkan sebagai konfirmasi. Seperti mungkin kamu akan merasakan kehangatan aneh di dadamu. Mungkin juga waktu terasa berhenti, atau tiba-tiba kamu menangis tanpa sebab. Itu semua adalah bisikannya, aku di sini. Tapi jalan menuju sholat yang hakiki ternyata tidak akan mulus, karena setan paling benci pada hamba yang ingin dekat dengan Allah melalui sholatnya. Makanya ia akan menghadangmu dengan berbagai macam cara. Rasa malas, keraguan, bahkan perasaan sia-sia. Katanya, untuk apa sholat lama-lama? Allah kan tidak terlihat. Di saat seperti ini, ingatlah kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sholatmu adalah cermin hubunganmu dengan Allah. Jika kamu malas sholat, tanyakan pada dirimu, seberapa percayanya dirimu bahwa Dia ada. Ujian terbesar bukanlah saat kamu bersemangat, tapi pada saat kamu merasa hampa. Justru disitulah kesempatan emas. Sholatlah meskipun hatimu beku. Sujudlah meskipun doamu terasa jatuh ke lantai. Karena di saat kamu tetap setia datang ke pertemuannya, meskipun tak merasakan apa-apa, itulah bukti cintamu yang sejati. Dan Allah selalu menjawab kesetiaan dengan kejutan-kejutannya. Akhirnya, sholat yang beserta dengan Allah adalah sebuah keadaan di mana kamu sadar bahwa setiap hembusan nafasmu adalah tasbih, setiap detak jantungmu adalah takbir, dan seluruh hidupmu adalah sajadah panjang yang terbentang menujunya. Ketika seorang guru sufi pernah ditanya, berapa kali kamu sholat sehari? Ia menjawab, sekali. Orang pun terkejut. Lalu kemudian sang guru menjelaskan, sholatku dimulai sejak aku mengenalnya, dan takkan berakhir meskipun napas berhenti. Makanya, jika kamu ingin tahu apakah sholatmu sudah beserta dengan Allah,
Coba tanyakan pada dirimu, apakah setelah salam kamu masih merasa bersamanya? Apakah dunia terasa lebih terang, ataukah justru semakin redup karena rindumu pada cahayanya? Sebarkan video ini dengan cahaya yang memancar dari sholatmu, karena sholat yang benar akan menjadi magnet bagi jiwa-jiwa yang haus, dan Allah selalu bersama hamba-hambanya yang selalu menjadikan sholat sebagai rumah kedua bagi ruhnya. Firman Allah, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Tapi kebahagiaan abadilah bagi mereka yang sholatnya beserta dengan Allah. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.